sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Cantika akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Diawali dengan berita utama. Dalam rangka memperingati Hari Polisi Air dan Udara atau Polairut ke-75 tahun, maka Direktorat Polairut Polda Papua menggelar donor darah yang dilaksanakan di Dermaga Polairut Polda Papua pada Rabu 12 November tahun 2025. Aksi donor darah tersebut diikuti oleh ratusan anggota Polri serta instansi terkait maupun masyarakat umum. Dalam kesempatan tersebut, Dir Polairut Polda Papua, Kombes Pol Andi Anugerah, menjelaskan kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polairut ke-75 tahun, yang jatuh pada tanggal 1 Desember mendatang. Menurutnya, donor darah ini menjadi agenda rutin dari Polairut Polda Papua sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Selain itu, antusias tahun ini sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan target awal sebanyak 100 orang, namun yang terkumpul hampir mencapai 200 pendonor. Hari ini kegiatan merupakan rangkaian persiapan Hari Ulang Tahun Polairut yang ke-75. Insya Allah kita laksanakan nanti tanggal 1 Desember. Yang merupakan rangkaian kegiatannya, salah satunya adalah donor darah. Donor darah ini sendiri sudah rutin kita lakukan. Setiap tahun ada, pasti kita laksanakan. Untuk target hari ini melebihi target yang kita tetapkan. Kita hanya menargetkan antara 80 sampai 100. Alhamdulillah bisa lebih dari itu, mendekati 200. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Papua, Zakius Degei, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polairut Polda Papua yang mempunyai komitmen dan konsisten terhadap pemenuhan kebutuhan darah di Papua. Polairut adalah mitra PMI yang selama ini melakukan donor darah rutin, bukan karena ada ulang tahun, tetapi ada event-event lain juga. Polairut selalu bekerjasama dengan PMI Papua untuk melaksanakan donor darah, sehingga kami ada di sini dalam rangka mempertegas, mempererat kerjasama supaya ke depan kita terus bekerjasama dengan PMI Papua terus melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial, khususnya bidang kesehatan dan darah, untuk bagaimana memenuhi kebutuhan darah di Kota Jayapura. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dir Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian serta personil dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Papua. Selain aksi donor darah, berbagai kegiatan sosial telah dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Polairut seperti bakti kesehatan di Kampung Vietnam, Tabur Bunga, dan Anjang Sana. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 tahun Korps Brimob Polri, Satuan Brimob Polda Papua menggelar kegiatan syukuran yang berlangsung di Makobrimob Polda Papua, Kota Jayapura pada Jumat 14 November tahun 2025. Kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun Korps Brimob ke-80 tahun dihadiri langsung Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige R. Renwarin, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, serta seluruh pejabat utama Polda Papua. Dalam sambutannya, Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige R. Renwarin, menyampaikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 tahun Korps Brigade Mobil Brimob menjadi momentum penting untuk merefleksikan 8 dekade pengabdian Brimob bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurutnya, melalui tema Brimob Presisi untuk Masyarakat, maka harus ada semangat baru untuk memperkuat semangat profesionalisme dan modernisasi satuan. Selain itu, angka 80 tahun mencerminkan kematangan dalam menghadapi tantangan ke depan. Momentum ini bukan sekedar perayaan, melainkan juga menjadi refleksi atas 8 dekade pengabdian dan pengorbanan Korps Brimob Polri bagi bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak perjuangan kemerdekaan, Korps Brimob Polri yang berawal dari Tokubetsu Keisatsu Tai, kemudian menjadi polisi istimewa, mobil brigade, hingga akhirnya dikenal sebagai Korps Brigade Mobil Polri, telah menunjukkan peran penting dalam membela kedaulatan negara. Semangat juang, loyalitas, dan disiplin tinggi yang diwariskan para pendahulu menjadi fondasi kekuatan Korps Brimob Polri hingga saat ini. Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige R. Renwarin, menambahkan, dengan kekuatan 2.063 personil, menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan di 3 provinsi, yakni Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain itu, beberapa torehan prestasi di tahun ini seperti penangkapan pelaku kejahatan bersenjata, pemusnahan ladang ganja, evakuasi korban serangan kelompok kriminal bersenjata, dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Dirgahayu ke-80 tahun Korps Brimob Polri. Semoga Brimob semakin jaya, semakin presisi, dan menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk menekan angka kecelakaan, Polda Papua melakukan apel gelar pasukan Operasi Zebra Kartens 2025 yang bertempat di lapangan apel Mapolda Papua, Jalan Samratulangi, Kota Jayapura pada Senin 17 November tahun 2025. Apel pasukan Operasi Zebra Kartens 2025 ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R. Renwarin dan dihadiri oleh unsur Forkopimda serta instansi terkait. Operasi Zebra Kartens 2025 berlangsung selama 14 hari dimulai tanggal 17 hingga 30 November. Fokus operasi ini untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Dalam arahannya, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R. Renwarin menegaskan, Operasi Zebra merupakan langkah strategis dalam menekan pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus mendorong peningkatan disiplin berlalu lintas di masyarakat. Intinya, pelaksanaan operasi Zebra tahun ini harusnya menunjukkan hasil positif. Hasil yang diutamakan dalam operasi Zebra ini menuju kepada operasi lilin adalah tertib berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan. Itu yang pertama. Kemudian seluruh pengguna jalan wajib untuk menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor. Sampai dengan hari ini belum ada perubahan instruksi dari pimpinan pusat dari Kapolri melalui Kakor Lantas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu kunci pintu masuk pelanggaran oleh anggota-anggota kita yang bertugas di lapangan. Saya ulangi lagi, penegakan hukum, tilang-tilang yang oleh masyarakat dibilang tilang secara liar, ini masih menjadi catatan dari tahun ke tahun. Bahwa masih ada oknum-oknum personil anggota kita di lapangan yang lakukan tindakan-tindakan demikian. Kapolda menambahkan evaluasi pelaksanaan operasi tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah tilang yang mencapai 30%, namun terdapat kenaikan angka kecelakaan dari 21 kasus menjadi 77 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka penting bagi jajaran untuk menentukan strategi operasional di tahun 2025. Selain itu, Kapolda menekankan dalam pelaksanaan operasi wajib secara humanis, edukatif, dan profesional. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Bribda Cantika bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam presisi.